Ya, silakan Ivana, sudah jadi host sekarang. Baik, Pak. Apa bisa dilihat PPT-nya? Sudah bisa. Bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya bersama rekan saya Muhammad Ivana akan menjelaskan tentang Network File System atau NFS. Lanjut. Pindah slide Ivana. Ini nggak berubah ya? Slide-nya nggak bergerak. Enggak bergerak. Nggak bergerak. Udah. Kalau sekarang? Udah. Oke, sudah. Udah. Silakan lanjut. Lanjut. Network File System adalah sebuah protokol berbagi pakai berkas melalui jaringan. NFS ini meng-share file ataupun resource melalui network atau jaringan tanpa peduli sistem operasi yang digunakan apa. Nah, sederhananya NFS ini merupakan komputer atau host yang menyediakan sistem file atau via directory yang dapat diakses oleh komputer lain. Nah, Network File System yang pertama kali dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 80-an sebagai sarana untuk berbagi file pada lingkungan kerja disk flash. NFS menyediakan layanan sarana untuk berbagi file antar jaringan sehingga suatu mesin dapat mengakses file sistem lokal. Lanjut. Nah, manfaat dari NFS. Yang pertama, memungkinkan beberapa komputer menggunakan file yang sama, sehingga semua orang dapat mengakses file data yang sama. Kedua, mengurangi biaya penyimpanan, memberikan konsistensi dan keandalan data karena semua pengguna dapat membaca file data yang sama. Menjadikan sistem file secara transparan bagi pengguna. Dapat mengakses file jarak jauh bagi pengguna. Kemudian mengurangi overhead administrasi sistem. Lanjut. Nah, terminologi dari NFS. Yang pertama itu ada NFS server. NFS server merupakan komputer atau host yang menyediakan sistem file atau via directory yang dapat diakses oleh komputer lain. Nah, NFS sendiri ini dia menyediakan directory yang akan di-share, kemudian melakukan konfigurasi sharing directory yang sudah disiapkan. Yang kedua, NFS client merupakan komputer atau host yang memanfaatkan sistem file yang disediakan oleh NFS server. Nah, NFS client sendiri menyiapkan directory yang dipakai untuk menampung sharing directory dari server. Kemudian melakukan konfigurasi pengambilan file lewat sharing dengan tempat penampungan yang telah disiapkan di langkah A. Lanjut. Nah, untuk instalasi dan konfigurasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ivana. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, berikut adalah penjelasan mengenai instalasi dan konfigurasi untuk NFS. Yang pertama adalah login ke dalam sistem Linux sebagai root. Kemudian catatlah beberapa nomor IP dan nama host dari PC yang akan kita gunakan. Setelah itu juga catat nomor IP komputer klien. Gunakan perintah ifconfig dan hostname mengetahuinya. Kemudian langkah ketiga adalah pastikan bahwa komputer server yang kita gunakan sudah terhubung ke komputer klien dengan menggunakan perintah ping untuk kedua komputer tersebut. Dan yang keempat adalah pastikan bahwa komputer server telah terhubung ke internet atau jaringan lokal, yaitu LAN, jaringan lokal yang memiliki Linux server. Digunakan untuk update repository. Dan yang kelima adalah kita harus menentukan file atau folder yang akan di-share. Nah, untuk instalasi dan konfigurasi NFS servernya, yaitu yang pertama, menginstal kernel NFS server dengan menggunakan perintah #apt stripget spasi install spasi portmap spasi NFS strip kernel strip server. Dengan berikut tampilan screenshot pada terminal Linux server. Dan di situ kita bisa melihat dia akan menanyakan after this operation
beberapa KB of additional disk space will be used untuk menginstal NFS kernel server tersebut. Dan untuk melanjutnya kita cukup klik Y dan Enter. Berikut tampilan ketika sudah selesai menginstal kernel NFS server. Yang kedua, ada yang kita lakukan setelah menginstal kernel NFS server, yaitu mengedit file export, yaitu /etc/export. Yang akan diedit adalah memasukkan file atau folder yang akan di-share. Command yang akan kita gunakan adalah #nano spasi /etc/export. Berikut adalah tampilan command /nano spasi /etc/export. Di /etc/export tersebut yang kita edit adalah memasukkan IP client yang menjadi host dan dapat mengakses file yang di-share dari NFS server. Berikut adalah tampilan /etc/export yang telah diedit. Pada bagian bawah yaitu /home spasi 10.14.200.185 /rw, since, no substring check kurung. Langkah selanjutnya adalah mengekspor file atau folder yang akan di-share dengan menggunakan komen berikut, yaitu #export sfs spasi -ra. Untuk lebih jelasnya mengenai komen tersebut, kita bisa mempelajari manual dari export -ra dengan komen #man spasi export spasi -ra. Yang keempat adalah kita akan merestart port map dan NFS kernel server dengan menggunakan komen yaitu #etc/init.d/portmap spasi restart untuk merestart port map-nya, dan kemudian dengan komen #etc/init.d/nfs kernel server spasi restart untuk merestart NFS kernel. Dan setelah kita melakukan 4 langkah tersebut, berarti NFS server telah selesai kita install dan konfigurasi. Selanjutnya kita akan menginstal dan konfigurasi NFS client. Pada instalasi NFS client, kita akan menggunakan komen #apt stripget spasi install spasi portmap spasi nfs strip command. Kemudian enter. Berikut adalah tampilan screenshot-nya dari komen tersebut. Langkah kedua adalah setelah instalasinya selesai, kita akan mengedit /etc/host.deny dengan komen #nano spasi /etc/host.deny. Berikut adalah tampilan /etc/host.deny yang telah diedit. Bisa kita lihat pada bagian bawah itu akan terlihat port map /2 all. Kemudian langkah ketiga adalah kita akan mengedit /etc/host.allow command dengan menggunakan #nano spasi /etc/host.allow. Berikut adalah tampilan dari komen berikut yang sudah diedit, yaitu pada bagian bawah port map /2 10.14.200.16. Dan untuk langkah keempat adalah kita terlebih dahulu membuat folder baru di /home dari komputer klien yang digunakan untuk menyimpan file atau folder yang di-share dari komputer NFS server tersebut dengan komen #cd spasi /home untuk masuk ke dalam direktori home terdahulu, kemudian #mkdir spasi /nfs untuk membuat direktori baru dengan nama NFS yang berada di dalam direktori home yang sebelumnya. Untuk memeriksa apakah direktori tersebut sudah ada atau belum, ketika komen #ls. Asumsi lokasi saat mengetikkan komen ls adalah
di directory home. Selanjutnya kita mount server folder yang di-share yang berada di komputer NFS server dengan menggunakan komen #mount spasi server IP // folder yang di-share yang ingin di-share spasi / folder yang akan menyimpan folder dari NFS server. Contoh dari komen tersebut adalah seperti yang terlihat, yaitu #mount spasi 10.14.200.16.2 /home spasi /home /nfs. Enter. Untuk keterangan komen di atas, mount merupakan komen untuk mengeksekusi perintah mount 10.14.200.16, yaitu merupakan IP NFS server. /home merupakan folder di komputer NFS server yang ingin di-share. /home /nfs yaitu adalah folder di komputer klien yang digunakan untuk menyimpan file atau folder dari NFS server. Setelah di mount, kita sudah dapat mengakses file atau folder dari komputer NFS server di komputer klien. Berikut ini adalah screenshot-nya. Dan ini adalah screenshot dari /home /nfs di komputer klien. Sekian dari penjelasan saya kembalikan pada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Jika dari teman-teman ada yang bertanya, dipersilakan. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Bertanya buat semua ya. Nah, ini NFS kan tentang sharing file atau folder ya. Pada sistem Unix base ataupun Linux base ya. Nah, selama ini kita akan menggunakan sharing file atau folder ini di Windows ya. Nah, kira-kira apa yang kita rasakan ya, yang ada dirasakan beda untuk melakukan sharing file atau folder ya di Windows ataupun daripada Unix based system. Nah, kira-kira apa yang beda yang bisa dirasakan? Atau adik-adik pernah menggunakan ini sistem operasi Linux, Red Hat, Ubuntu, SUSE atau yang lainnya? Siapa yang udah pernah menggunakan? Izin bicara, Pak. Belum pernah, Pak. Musledi pernah ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Siapa Iya, yang Pak. pernah? Coba angkat tangan. Raise hand. Ya, ternyata belum ada yang pernah ya menggunakannya menggunakan sistem operasi Unix ataupun Linux ya. Apakah itu Linux Fedora ya, Red Hat, terus SUSE, Mandrake, Ubuntu. Nah, makanya kita tidak bisa membedakannya ya kalau bagi yang belum pernah menggunakan. Nah, tapi kalau yang pernah menggunakan sistem operasi Unix base ataupun Linux base, dia akan sangat merasakan ya perbedaannya. Nah, kira-kira kalau kita ingin melakukan sharing file atau sharing folder di Windows, kira-kira apa saja yang akan kita lakukan? Misalnya ini ya, kita di dalam sebuah LAN ya, di dalam sebuah LAN ataupun WiFi LAN ya. Nah, terus kita di dalam jaringan itu ada 10 komputer misalnya ya. Nah, komputer satu dia ingin share file atau folder yang dia miliki ya. Misalnya folder software misalnya ya. Jadi di dalam folder software itu terdapat banyak aplikasi ya,
banyak installer. Nah, mungkin contohnya di dalamnya ada Acrobat Reader ya, ada Adobe Adobe Photoshop, Corel Draw dan lain sebagainya. Nah, jadi file-file itu ada di komputer nomor 1. Nah, komputer nomor 1 ini ingin berbagi file atau folder kepada 9 komputer lain yang ada di dalam jaringan, ya. Nah, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Nah, gimana langkah-langkahnya kalau ada dek selalu menggunakan Windows? Di Windows bagaimana caranya? Berarti adik-adik belum pernah ya melakukan sharing file atau folder melalui sistem operasi Windows ya? Ada yang pernah coba belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Alah, punya komputer sendiri aja belum pernah di share-share ya. Gimana ini ya, apalagi di ini sistem operasi Red Hat atau Linux atau Ubuntu tadi ya, seperti yang diterangkan oleh Ivana dan Nurlaili ya. Nah, ternyata sistem berbagi file yang ada di Windows itu sangat praktis sekali ya, sangat mudah sekali. Mungkin kita coba ini ya, karena adik-adik belum pernah ya, kita coba demo lah ya. Sayang juga udah bertahun-tahun pegang sistem operasi Windows tapi belum pernah untuk berbagi file ya, sharing file ataupun folder. Bentar, saya ini kan dulu. Ya, kita coba ya. Kita coba. Nah, misalnya kita buka, oh saya belum share screen ya. Share screen dulu. Nah, bisa dilihat ya screen saya ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke. Ya. Nah, misalnya di sini kita buka file explorer ya. File explorer. Nah, kelihatan file explorernya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, misalnya kita masuk ke ini ya, kita ambil di local disk D ya. Nah, misalnya kita ada majalah IT nih misalnya ya. Nah, majalah IT. Nah, majalah ini foldernya mau kita share ya. Jadi anggap sekarang ini kita berada di dalam satu access point yang sama ya, WiFi yang sama, internet yang sama, LAN yang sama ya. Kita satu grup ya, work grupnya sama. Nah, jadi kita ingin majalah IT ini bisa dilihat oleh semua yang hadir ya, kuliah Zoom malam ini ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, maka gimana caranya? Ya, sebenarnya caranya simpel saja ya. Adik cukup ini ya, klik kanan. Terus di sini ada, nah ini ya, share folder synchronization ya. Nah, kita share ya. Nah, di sini apakah kamu ingin mensinkronis majalah IT? Ya, kita coba sinkronis dulu.
atau kita pakai yang simple aja ya. Nah, kita pakai ini klik kanan, kita give access to ya. Nah, kita mau kasih ke siapa misalnya ya. Misalnya kita lihat specific address ya di sini. Nah, kalau kita di dalam satu grup yang sama ya, maka kita bisa memberikan ya akses file tadi pada orang-orang yang ada di dalam grup itu ya. Nah, kita misalnya ini ya. Nah, karena di dalam grup ini kita tidak dalam sebuah work group yang sama ya, makanya yang muncul hanya nama saya aja ya. Tapi kalau kita setting semua komputer kita yang ada di kelas ini dengan grup yang sama ya, misalnya work groupnya namanya sistem administrasi jaringan misalnya ya. Nah, jadi semua komputer yang ada ya, yang ada dimiliki ya, Muhammad Ivana, Nurul Laili ya, Nurmala Dewi, Muhammad Rivaldi dan lainnya, semuanya nama work groupnya adalah sistem administrasi jaringan ya. Nah, nanti nama adik-adik keluar di sini semua ya. Nah, kita mau berikan share dokumen itu ya, atau share folder itu untuk siapa. Nah, tinggal kita klik ya, terus kita add misalnya. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya. Nah, terus kita klik share ya. Kita klik share. Nah, ditanyakan ya, apakah Anda ingin mengaktifkan pencari jaringan ya dan file sharing untuk semua public network. Nah, kalau iya ya kita turn on yes aja ya. Nah, di sini ya telah dikatakan ya, folder majalah IT ini ya yang berada pada komputer namanya laptop 625 ini ya, /folder majalah IT ini sekarang kondisinya sudah dalam posisi di-share ya, sudah berbagi ya. Nah, kita done. Nah, jadi folder majalah IT ini bisa diakses oleh siapapun yang ada di dalam grup ya. Nah, misalnya kita mau lihat ini ya, mau lihat mana ya? Nah, misalnya kita klik ya, My PC ini ya. Nah, di My PC ini kita akan lihat apa ya? Kalau properties ini ya. Nah, di sini biasanya ada informasi ya. Jenis komputer kita, prosesor ya, RAM, device ID, terus apa ya? Untuk networknya mana nih? Windows 10 Home. Nilai. Nah, biasanya sih di Windows versi sebelumnya ada di sini ya untuk workgroup-nya. Atau kita lihat di sini ya. Ini ya network ya. Bentar, ini kita close dulu ya. Nah, di komputer kita ini kan ada network nih ya. Nah, jadi SAN ini yang terhubung ya, yang dalam satu grup dengan komputer ini ada beberapa komponen yang ada di sini ya.
termasuk ini TV yang ada di rumah saya juga terkonek di dalam sebuah grup. Nah, kita coba ini ya, mana tahu grupnya ya. Nah, jadi pada intinya ya, kita akan setting komputer kita di dalam sebuah workgroup yang sama ya. Nah, nanti kalau workgroupnya sudah sama, nah semua komputer adik-adik itu terlihat tampil di sini ya. Misalnya komputer miliknya Adam Firdaus ada di sini ya. Nah, terus si Adam Firdaus dia juga pengen share folder misalnya ya, atau share file. Nah, nanti saya bisa mendownload file yang ada di komputernya si Adam ya. Yang lain Ivana pun bisa juga mendownload file yang diberikan oleh si Adam ya, dengan catatan si Adam memberikan akses bagi komputer lain untuk mendownloadnya ya. Nah, oke. Nah, coba kita Ivana coba tampilkan lagi yang ininya slide tadi ya. Coba kita bahas satu persatu ya dari awal ya. Baik, Pak. Nah, oke ya. Ya, Pak. Nah, ini NFS itu kan tadi dikatakan bahwasannya dia adalah singkatan dari Network File System ya. Jadi file system yang ada di dalam sebuah jaringan ya. Nah, NFS ini adalah sebuah protokol ya. Di sini dikatakan berbagi pakai ya, atau saling sharing ya, sharing berkas atau file ataupun folder di dalam sebuah jaringan. Nah, tentunya di NFS ini dia merupakan teknologinya teknologi klien dan server ya. Tadi dijelaskan ada klien dan server. Nah, di sini dijelaskan ya di bawah ini NFS menyediakan layanan sarana untuk berbagi file antar jaringan ya. Nah, jadi kita bisa berbagi file yang ada di dalam sebuah jaringan yang berada dalam grup yang sama ya. Nah, sehingga suatu mesin dapat mengakses file sistem lokal ya. Jadi suatu komputer saling bisa mengakses sebuah file atau folder yang di-share ya. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, manfaat dari network file system ini ya, saling berbagi file itu. Nah, di sini dikatakan memungkinkan berbagai komputer menggunakan file yang sama ya. Nah, jadi satu file ya itu bisa diakses oleh siapapun ya yang ada di dalam jaringan tersebut. Nah, tentunya satu file yang sama ya jenisnya, satu file yang sama yang identik bisa di download ya atau digunakan oleh komputer-komputer yang lain ya. Terus di sini dikatakan mengurangi biaya penyimpanan ya. Nah, misalnya kalau tadi ada hubungannya dengan teknologi client server ya. Nah, maka seluruh file-file itu cukup disimpan di server saja ya. Jadi berapapun usernya, mau 1000 ya, mau 100. Nah, nanti si user dia akan request ya, meminta kepada si server agar filenya bisa dibagi ya kepada seluruh anggota yang ada dalam jaringan, sehingga masing-masing komputer tidak perlu ya menyimpan ya file yang sama pada komputer masing-masing ya.
Nah, jadi cukup disimpan di server saja. Nah, sehingga siapapun yang menginginkan atau memerlukan file tersebut, dia cukup mengadakan hubungan dengan si server. Jadi dia tidak perlu mengkopinya dan meletakkan di hard disknya, ya. Nah, jadi di situ dikatakan mengurangi biaya penyimpanan, ya. Nah, menjadikan sistem file secara transparan bagi pengguna, ya. Karena file yang sama itu bisa dilihat, ya, bisa diakses oleh siapapun di dalam jaringan yang sama. Nah, maka file-file tersebut sifatnya akan menjadi transparan, ya, semua orang bisa melihat, ya. Jika mungkin ada sebuah dokumen yang diubah, ya, yang dimodifikasi dan lain sebagainya, itu pasti kelihatan. Nah, dapat mengakses file jarak jauh bagi pengguna, ya. Nah, ini teknologi network file system, ya. Nah, jadi kita bisa mengakses, ya, file-file atau sumber daya yang ada di komputer lain secara remote, secara jarak jauh. Terus mengurangi overhead administrasi sistem, ya. Jadi mengurangi beban kerja dari administrasi sistem karena semuanya sudah diatur secara bersama oleh si server tadi. Oke, lanjut. Nah, ini ya terminologi yang digunakan oleh NFS tadi, ya. Ada yang disebut dengan NFS server, ya, yaitu yang menyediakan layanan, ya, menyediakan sistem file yang digunakan untuk berbagi, ya. Sedangkan NFS client adalah komputer atau host yang akan menggunakan layanan yang disediakan oleh NFS server. Oke, lanjut. Nah, ini udah masuk instalasi, ya. Nah, jadi di dalam sistem operasi Linux ataupun Unix, ya, beserta turunannya, untuk menggunakan fungsi daripada saling berbagi file, ya, ataupun berbagi resources, nah ternyata tidak semudah yang ada di Windows, ya. Nah, di Windows kita tinggal klik kanan, terus kita share, ya. Nah, terus kita daftarkan siapa saja yang boleh mengakses file yang telah kita share tadi. Nah, namun berbeda halnya jika dengan sistem operasi Linux, Ubuntu, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat NFS tadi, ya, nah perlu dilakukan beberapa instalasi, ya. Nah, jadi kita harus login dulu sebagai root, ya. Terus kita harus mengetahui, ya, atau mencatat nomor IP, ya, dari komputer-komputer yang akan kita gunakan, ya, yang akan saling terhubung. Nah, kalau di sistem operasi Windows kita tidak mau tahu, ya, tidak tahu. Setelah kita tekan share, nah yang ini, ya, yang saling berbagi itu komputer yang mana, IP yang mana. Nah, kita juga tidak tahu, ya. Nah, namun kalau di sistem Linux, ya, nah itu jelas, ya. Kita harus ketikkan dulu nomor IP address-nya dan lain sebagainya. Nah, terus pastikan bahwa komputer server yang digunakan sudah terhubung ke komputer klien, ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan saling berbagi, ya, file ataupun folder, nah tentunya kita pastikan dulu, ya, komputer yang lainnya itu juga sudah terhubung ke komputer klien, ya. Bagaimana cara membuktikannya dia terhubung atau tidak, terkoneksi atau tidak? Yaitu tinggal dengan mengetikkan perintah ping, ya, pada Windows, ya, pada text mode Windows yang ada Microsoft, ya, Microsoft DOS, ya. Nah, jadi kita tinggal mengetikkan perintah ping untuk membuktikan si klien dan si server itu memang terhubung, ya. Pastikan bahwa komputer server telah terhubung ke internet atau jaringan lokal, ya, yang digunakan untuk update repository, ya. Nah, jadi diperlukan juga servernya terhubung ke internet. Oke, lanjut. Nah, ini, ya, ini cara-cara secara teknisnya. Jadi banyak hal yang
di Linux ini membuat si user ya atau si pengguna itu ingin tahu ya prosesnya seperti apa ya. Terus kalau kliennya mau ini ya terhubung dengan si server, nah itu di dalam menggunakan sistem operasi Linux atau Unix ya. Nah, itu akan sangat terlihat sekali prosesnya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini ya tadi cara-cara menginstalnya ya. Nah, jadi eh, tidak banyak orang-orang yang bisa mengerti dan paham ya menggunakan perintah-perintah DOS ini ya di dalam sistem operasi. Oke, lanjut. Ya, nah ini cara mengedit file ya, mengedit file export. Nah, di situ dikatakan ya ada perintahnya ya. Jadi nano ya /etc/export ya. Nah, jadi fungsinya memang dilaksanakan dengan perintah manual ya, tidak seperti Windows hanya digeser-geser tarik. Nah, berpindahlah file atau folder itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya urutan-urutannya dimulai dari mengekspor file atau folder yang akan di-share ya. Terus selanjutnya kita restart dan NFS kernel server ya dengan perintah /etc ya, init.d ya, terus port map restart ya. Nah, berarti kalau langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, berarti kita sudah selesai ya untuk menginstal NFS ya, NFS client ataupun NFS server ya. Nah, jadi nampaknya sangat ringkas saja ya, tapi pada saat kita dianggap saja kita mempunyai lab yang memadai untuk ini ya. Nah, nanti akan terlihat ya prosesnya akan sangat panjang sekali. Oke, lanjut. Nah, ini untuk menginstalasi ya untuk komputer sebagai NFS client ya. Nah, itu ada perintahnya apt-get ya, terus install ya. Nah, install itu adalah nama folder yang akan di-download ya, terus port map NFS command. Nah, ini cara untuk melakukan konfigurasi NFS ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga terdapat bagaimana kita cara mengedit ya data-data yang ada di dalam sistem operasi tersebut ya. Nah, dengan menggunakan perintah ya etc/host deny ya. Nah, terus juga dibantu dengan perintah ya nano /etc/host ya .deny. Oke, lanjut. Nah, ini untuk melakukan editing ya, untuk /etc, host allow, dan lain sebagainya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ada langkah-langkah ya yang dilakukan. Pertama, mungkin ya harus disiapkan dulu folder baru ya, di folder /home ya. Nah, jadi di sini memang diarahkan sedetail mungkin ya. Terus ada kelihatan perintah cd/home ya. cd/home ini kan untuk change directory ya, cd itu. Terus perintah berikutnya mkdir/nfs. Nah, apa itu mkdir? Nah, mkdir itu adalah perintah untuk membuat sebuah direktori ya, di mana mk itu adalah singkatan dari make ya, membuat, dan dir adalah direktori. Nah, sehingga direktori yang dibuat itu bisa dilakukan secara manual ya. Oke, lanjut.
Nah, di sini ada perintah mount server IP ya, /folder. Nah, terus folder apa yang akan di-share ya, beserta spasi. Nah, misalnya ada perintah mount ya, mount 10 ya, 14.200 ya, 16. Nah, terus /home/nfs ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini screenshot ya, folder /home ya, /nfs ya. Oke, lanjut. Nah, ya. Nah, jadi itulah tentang NFS tadi ya. Nah, NFS ini pada sistem operasi Linux ataupun Linux Red Hat ya, ataupun Fedora dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita install secara manual ya. Nah, untuk drivernya ada di dalam CD sistem operasi tersebut. Nah, ini sangat berbeda dengan penggunaan sharing file atau sharing folder pada sistem operasi Windows ya. Oke, baik, Adik-adik sampai di sini ada pertanyaan untuk tim penyaji? Kalau tidak ada ya, kita tutup ya. Silakan kita screenshot dulu ya, screenshot kehadiran. Besok Jumat ya. Iya, Pak. Jumat besok. Iya, Pak. Iya, Siapa Pak. yang giliran untuk ini, untuk jadi presentasi? Saya dengan Nurul Laili, Pak. Oh, Nurul Laili lagi ya? Iya, Pak. Oh, wah, laku keras Nurul Laili ya. Jadi besok kita masuk kelas ya untuk Pak. ini untuk mata kuliah apa? Digital forensik, Pak. Digital forensik ya. Nah, oke. Saya screenshot dulu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. Oke, baik adik-adik semua ya. Terima kasih, kita tutup pertemuan malam ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, kita live ya. Ayo. Nip. Nip. Tidur. Mana Nip? Nip, jemput Nip. Besok jam berapa, Wak? 9 nih biasa. Oke, Wak. Nip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.